Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Kartini dari Universitas Pelita Bangsa, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan membahas tentang dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang berupa fiksi atau hayalan. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang yang fungsinya untuk memberikan nilai-nilai moral dan juga sebagai hiburan. Dongeng dibangun oleh 3 bagian penting. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang kalimat pengantar untuk memulai sebuah kisah dongeng. Bagian yang kedua yaitu isi, yaitu urutan kejadian dari suatu peristiwa. Dan yang ketiga yaitu penutup, adalah bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Unsur dongeng dibagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik atau unsur dari dalam dan unsur ekstrinsik yaitu unsur dari luar. Unsur intrinsik dari dongeng yang pertama adalah tema, kemudian latar, alur, penokohan, tokoh, sudut pandang, dan juga amanat. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik dari dongeng yaitu latar belakang masyarakat dan juga latar belakang pengarang. Adapun ciri-ciri dari dongeng, yang pertama yaitu diceritakan dengan alur yang sederhana, singkat dan juga cepat. Tokoh yang ada diceritakan tidak secara detail. Peristiwa yang ada di dalamnya berupa hayalan atau fiktif. Ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. Dan yang terakhir yaitu lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Dan yang terakhir ada jenis-jenis dongeng. Jenis dongeng yang pertama yaitu mite atau mitos. Mitos atau mite adalah dongeng yang menceritakan tentang hal-hal yang gaib. Yang kedua yaitu sage, yaitu dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan. Yang ketiga yaitu fabel, yaitu dongeng yang menceritakan tentang kisah hewan yang berperilaku seperti manusia. Yang keempat adalah legenda, yaitu dongeng yang menceritakan tentang asal-usul suatu tempat atau juga benda. Yang kelima yaitu cerita jenaka, yaitu dongeng yang menceritakan tentang cerita-cerita jenaka. Yang keenam yaitu cerita pelipur lara, yaitu dongeng yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu dengan menggunakan alat media seperti wayang atau media alat lainnya. Yang ketujuh yaitu cerita perumpamaan, yaitu dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat nasihat-nasihat. Baik, kita sudah belajar tentang dongeng. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana sih isi dongeng tersebut, berikut cuplikan video mengenai dongeng fabel. Keri Kelinci. Keri Kelinci adalah seekor kelinci yang sangat penakut. Dia selalu melompat terkejut dan lari saat mendengar bunyi apapun. Teman-temannya sesama penghuni hutan selalu menertawakannya. Keri Kelinci merasa sangat sedih. Kemudian, ia berjanji pada dirinya sendiri akan lebih berani. Ia berkata seperti ini, "Aku berjanji, aku akan menjadi lebih pemberani." Kini, setiap hari, Keri Kelinci berusaha tidak terkejut saat mendengar bunyi apapun. Namun, usahanya selalu gagal. Saat mendengar langkah kaki seekor rusa pun, ia langsung melompat dan lari. Pada suatu hari, Keri Kelinci berusaha untuk tenang. Ia berjanji lagi pada dirinya. Ia berkata pada dirinya, "Kali ini, aku akan bisa lebih berani. Dan tak akan lari saat mendengar bunyi apapun. Aku yakin, aku bisa." Namun tiba-tiba, ia mendengar bunyi ledakan yang sangat keras. Dor! Keri Kelinci seketika lari sekencang-kencangnya. Mungkin itu bunyi balon yang pecah. Mungkin juga bunyi tembakan. Keri tak mau tahu. Ia terus berlari. Ia terus berlari ke arah semak. Di
di dekat kolam tersebut. Ternyata di dekat kolam itu tinggallah beberapa ekor katak. Saat mendengar langkah Keri kelinci yang sedang berlari, katak itu melompat ke dalam air. Biur! Mereka menyelam dan sembunyi di dalam lumpur. Keri kelinci terkejut melihat katak-katak itu melompat. Kemudian ia terdiam di tepi kolam dan berpikir sambil tersenyum. Syukurlah, kata Keri kelinci. Ternyata masih ada makhluk hidup yang lebih takut dari aku. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti tentang dongeng? Kalau sudah paham, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.